Mas Pindot boleh diceritakan untuk prosesnya sendiri bagaimana? Dari proses awal kita tanduk dari tanduk yang masih gini kita potong seperti bilah gini, baru kita pola seperti pola kayak gini. Setelah itu kita potong dengan alat yang ada, kita detailkan lagi sampai kita pasang aksesoris, jadi bentuknya udah kayak gini. Engselnya juga khusus untuk engsel yang memang lebih nyaman karena ini ada springnya, ada pernya, jadi tekanannya di kepala itu udah terukur karena ini produk untuk memang khusus untuk kacamata. Setelah detail gini nanti proses sampai dari awal sampai finishing itu makan waktu karena memang ini produknya full handmade, jadi memang butuh waktu lama, sekitar hampir 1 hari, sekitar 7 jam kerja. Nah, ini sudah nyampe di workshopnya Mas Pindot Walio. Kayak sebelah kanan kayak sya. Kita ke sana, naik. Seru ini, seru. Ini Pak Pindot titik. Ya itu. Nah, iki Pak Pindot. Oh, baru akeh lunga. Mbak, halo. Wah, Pak Pindot malah lunga. Halo, Mbak. Wah. Ikaw ang sa bolongan nama ikaw. Apa Mbak? Apik Mbak. Oke, nih sekarang kita ketemu dengan Mas Pindot, salah seorang seniman pembuat kacamata berbahan dasar tanduk kerbau. Betul begitu nggih Pak Pindot? Ya benar. Boleh diceritakan nih ke teman-teman awal muasalnya gimana kok bisa ke proses pembuatan kacamata tanduk ini? Dari tahun 2012 kan awalnya saya bikin dari bahan kayu, tapi setelah perjalanan ke tahun ini, akhirnya tahun 2015 saya mulai beralih ke tanduk karena bahan tanduk itu lebih kuat daripada kayu. Kayu banyak kelemahannya, terutama di kekuatan, karena banyak orang yang pemakai kacamata itu yang kerjanya bukan yang duduk aja, ada yang outdoor, ada yang aktivitas agak ekstrim. Jadi banyak kelemahan untuk kekuatan itu. Dan akhirnya saya menemukan tanduk itu berdasarkan pengalaman zaman dulu sebelum plastik, kan orang Jawa terutama itu pakainya tanduk. Ada lagi yang dari sisik penyu, tapi kan sisik penyu kan sekarang sudah dilindungi, jadi kita nggak bisa bikin dengan bahan itu. Dan tanduk sekarang masih melimpah di Indonesia, terutama di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu masih melimpah. Kalau untuk Pulau Jawa memang agak sedikit. Jadi ini kelebihannya tanduk itu. Dan warnanya juga lumayan variatif, dari yang hitam pekat, ada yang agak kecoklatan, ada yang bule kayak gini, ada yang benar-benar blonde juga ada. Nanti kalau sudah jadi kayak gini blonde, ini benar-benar blonde, jadi albino, kerbau albino. Dan ini masih banyak ada di Aceh. Kalau Pulau Jawa aja, kalau albino susah dicari. Di Aceh ya, masih banyak. Jadi dari 100 kerbau itu bisa sampai 10 itu albino. Ini kelebihan ini untuk tanduk kan lebih lentur, lebih lihat, dan bahan masih melimpah. Dan ini benar-benar bahan istimewa karena dari dulu yang dipakai ini. Dan yang dipakai itu bukan istilahnya kita produk dari membunuh kerbau, atau ini hasil recycle dari kerbau yang memang udah produktif, dipotong untuk dagingnya. Kita memanfaatkan tanduk-tanduk yang udah jadi istilahnya sampah, karena ini dari hasil sampingan dari daging. Oke, Mas Pindot boleh diceritakan untuk prosesnya sendiri bagaimana? Dari proses awal kita dari tanduk yang masih gini kita potong seperti bilah gini, baru kita pola seperti pola-pola yang kita butuhkan. Misalnya pola kayak gini kita tempel aja,
bola kayak gini. Setelah itu kita potong dengan alat yang ada, kita detailkan lagi sampai kita pasang aksesoris. Jadi bentuknya udah kayak gini. Engselnya juga khusus untuk engsel yang memang lebih nyaman karena ini ada springnya, atau ada pernya. Jadi tekanannya di kepala itu udah terukur karena ini produk untuk memang khusus untuk kacamata. Setelah detail kayak gini nanti proses sampai dari awal sampai finishing itu makan waktu karena memang ini produksinya full handmade, jadi memang butuh waktu lama sekitar hampir 1 hari, sekitar 7 jam kerja dari awal sampai terjadi setelah finishing halus kayak gini seperti yang saya pakai ini kan udah halus. Ini dari kerbau warna hitam. Kalau ini kan ada kecoklatan dan macam-macam. Sekarang varian warnanya macam-macam sekali. Ada yang hitam corak putih, ada putih corak hitam. Ini yang tanduk domba Garut. Ini domba Garut. Iya, domba Garut. Ini yang putih ada coraknya hitam. Ada lagi yang sebentar tak ambilin yang warna hitam coraknya putih. Seperti nah ini kan banyakan hitam tapi coraknya putih. Ya, coba lihat Pak B. Nah ini variasinya macam banget. Jadi ada yang blonde tapi ada aksen hitamnya kayak gini. Dan semua material itu nggak ada yang sama satu sama lain. Bikin 1000 ya 1000 macam. Nggak mungkin sama kayak sidik jari karena satu ekor tanduk kiri kanan juga nggak sama, warnanya juga ada selisih, gurat-guratnya agak beda. Jadi kalau bikin satu frame gini ya harus dengan potongan tanduk yang satu buah itu dipotong, diambil yang warnanya agak semirip mungkin, bisa dikombinasikan. Ini misalnya ujungnya agak hitam, sini ada aksen hitam, di pas di sini satu warna, ini ujungnya agak berbeda. Nanti menghasilkan komposisi warna yang cukup menarik kayak gini. Ini komposisi warna menarik. Tapi ini kalau ada permintaan kayak gini lagi ya nggak bisa. Beda-beda terus. Beda ya. lagi. Ya. Karena belum tentu, karena kita bahan alam kan, kita nggak ada rekayasa. Jadi ya seadanya bahan yang ada. Jadi mungkin mirip aja, ada mungkin sedikit warnanya atau mungkin malah di sebelah sini atau pokoknya lain nggak bakalan sama. Ini aksennya hampir sama warnanya, tapi untuk aksen itu nggak di tempat yang sama. Ini sama yang tadi ini ada hitamnya sedikit. Tapi ini kan memang ciri khas dari bahan alam kayak gini. Nggak mungkin sama. Jadi semua coklat juga nggak coklat yang coklat sama coklat. Ini sama ini kan nggak lain. Iya betul. Jadi itulah kelebihannya kita bahan-bahan ini. Mengolah bahan alam kayak gini. Mas Pindot, ini kan pembuatannya kan kalau saya melihatnya kan bener-bener seni ya. Jadi bener-bener dibuat gimana Mak? Ada feel-nya, ada soul-nya. Kan nggak mungkin pekerjaan seperti ini dikerjakan dengan massal ya. Mungkin satu persatu. Nah itu apakah juga jadi satu keunggulan dari Mas Pindot atau pripun? Iya, kelebihannya memang ini, kita full handmade, jadi memang pengerjaannya spesial dengan tangan dan tidak semua bisa dikerjakan dengan mesin. Jadi kapasitasnya memang sangat terbatas. Jadi untuk jumlah kuantitasnya terbatas, tapi kualitas saya tanggung lebih karena hampir semua di tangan saya. Jadi untuk detail sampai ini ada orang yang bantu, tapi untuk penghalusan sama untuk proses-proses yang tidak membutuhkan detail, untuk tekuan ini dan keseimbangan bentuk dan warnanya ini harus saya yang memilih karena butuh istilahnya juga butuh keahlian khusus. Karena itu juga prosesnya saya udah 10 tahun bikin kacamata, jadi lebih, kalau orang-orang awam ya mungkin sering nggak diperhatikan, tapi ini harus diperhatikan masalah keseimbangan warna ini kayak gini, karena nanti tetap berpengaruh ke ini, kalau sudah dipakai berpengaruh ke keharmonisan karena dipakai di wajah, nggak mungkin sembarangan. Iya betul. Mas B,
Pak Pindot. Iya. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran, Pak Pindot ini background-nya iki apa toh sakjane iki. Wah, itu Iya. boleh diceritakan sedikit dulu, Pak. Iya memang, Pak Pindot. ya memang saya background SMA-nya saya memang kejuruan di ukir kayu, jadi memang khusus di pengerjaan kayu, ukir kayu. Jadi untuk tanduk juga alat-alatnya juga alat-alat kayu. Jadi saya nggak begitu pengaruh, dan untuk komposisi warna, komposisi bentuk saya dapat saya alumni seni rupa ISI. Jadi memang saya di bidang itu ya cukup ada bekal lah gitu. Oke. Kalau ada cerita menarik nggak dari yang pesan kacamata dari Pak Pindot itu, ada langganan yang gimana? Ada cerita yang menarik nggak yang mau diceritakan ke teman-teman tentang pelanggannya Pak Pindot? Pelanggan yang paling menarik itu yang biasanya rata-rata yang interest itu yang nggak ada ini, yang nggak ada ukurannya yang di toko yang beredar sekarang, yang gede banget atau kecil sekali. Kan ada yang standarnya orang normal Asia, Indonesia terutama kan sekitar 13 sampai 14. Tapi ada yang cuma 12, ukurannya kecil, ada yang sampai 17 cm lebarnya. Itu di toko kan nggak ada, jadi harus memang dia ketemu yang bisa custom, seneng sekali. Sampai order ya repeat ordernya bertahun-tahun tetap repeat order terus. Ada juga yang kolektor, jadi bikin kacamata yang bentuknya yang nggak ada di toko lah, dia maunya kayak apa ya dia saya turutin karena memang dia kepuasannya di situ. Dan tetap fungsional gitu. Kalau satu kacamata itu kalau dipakai itu bisa tahan berapa lama Pak Pindot? Ya kalau barang kan faktor utamanya kan jangan pemakainya. Pemakai ya. Ya kalau orangnya yang memang kegiatannya cuma duduk di kantor tempat AC itu awet sekali, nggak mungkin. Beda lagi kalau orang yang di outdoor, misalnya orang-orang yang kerja di tambang yang butuh untuk sunglass, dia berkeringat, aktivitasnya juga bukan duduk aja, ada yang dia lompat sana lompat sini, kerjanya berat. Nah itu agak ya pasti kok nggak begitu awet. Tapi untuk tanduk itu memang kelebihannya juga nggak bakalan alergi karena ini bahannya kan kayak rambut kita. Oh iya. Jadi saya tangguh nggak bakalan alergi. Karena ini juga finishingnya tanpa coating, jadi benar-benar murni cuma dipoles aja. Jadi tanduk kita poles sampai mengkilat, sebetulnya mengkilat. Ada juga yang mintanya cuma malah nggak mengkilat, doff. Jadi kayak rambut kita aja itu nggak mengkilat kan, cuma hitam biasa itu, soft. Ada lagi yang ini untuk pemakaian, karena ini barang pemakaiannya cukup awet juga, saya garansinya setahun. Misalnya kecelakaan pas ditaruh terduduki, misalnya patah, gagangnya patah satu atau dua-duanya masih kita bisa servis, nanti saya ganti gagang, dikirim lagi, saya usahakan saya kirim semirip lagi seperti mungkin dengan awalnya. Misalnya engselnya ini kan udah pernya lepas, jadi nggak ada tekanan lagi, bisa dikirim lagi ke sini, tak ganti untuk engselnya lagi yang baru. Iya. Jadi itu pelayanan after sale-nya itu sampai ke situ. Mungkin produk lain nggak berani sampai garansi sih. Batasnya mungkin ya seumur hidup. Kalau masih barang itu masih layak diperbaiki, masih bisa perbaiki. Bisa ada yang udah 4 tahun, cuma retak, udah nggak nyaman, retak, kelihatan retak, kita ganti gagangnya. Atau lensanya lepas, karena memang bahan ini bukan plastik, jadi kembang susutnya masih ada. Jadi Iya. kalau di tempat misalnya lembab, ditaruh dikantongin di saku yang lembab itu nanti bisa memuai dan lensanya bisa agak kendor. Jadi jangan tapi itu nggak masalah. Kalau pas optik yang masang lensa berpengalaman biasanya dia ini kan dipanasin dulu, dia agak mengembang, pasangi lensa, jadi dia kuat banget cengkramnya. Itu nggak bakalan lepas sampai suhu nanti dia kena lembab semuanya apapun dia tetap kuat. Nggak bakalan lepas, karena ada yang disepelekan ya, masang pas kondisi suhu ruang yang biasa, dia kan kondisi agak kering ya, dipasang ya pas lembab atau pas panas dia memuai, lensanya bisa lepas. Iya. Ini banyak sekali di sini. Contoh-contoh pesanan dari reseller ada beberapa ini.
Terus ada yang baru persiapan dipotong setelah ini poles selesai. Tahap kedua ada lagi reseller yang udah menunggu. Ya kita sebulan ya rata-rata sekitar bulan ini ada pengerjaan sekitar 35. Oke, luar biasa. Kalau sampai lebih dari 50 biasanya harus ekstra kerja. Kalau masih 30 sampai 50 itu masih nggak terlalu berat karena masih bisa handle satu tenaga tambahan saat lagi udah cukup. Pak Pindot, Iya. ini paling jauh udah kemana ini untuk kacamatanya pemesanan Pak Pindot? Pesanan ada yang ke luar negeri juga. Di Indonesia hampir merata lah dari Sabang sampai Merauke udah tembus Luar sekarang. biasa, ya. Nah, dan ada reseller yang dia pesan untuk dibawa ke Inggris, udah jalan beberapa tahun. Dan ini pas ada permintaan karena kemudian kayak model-model ini kan untuk nosepadnya agak beda sama yang untuk Asia, agak gede. Jadi kalau dipakai untuk orang Asia ya agak kurang nyaman karena memang untuk di ujung sana batang hidungnya kan lebih besar dan lebih tinggi. Jadi modelnya agak lain sama kayak gini. Ini untuk Asia sama ini untuk Oh, beda ya Eropa. ukuran Beda untuk Asia sama ukurannya. Eropa Jadi ya. dari yang ini cuma 14 mili ini bisa 20 mili. Titik paling atasnya. Oh iya, Pak Pindot, untuk perawatannya gimana? Misalnya saya udah beli nih, teman-teman udah beli, ngerawatnya gimana kalau? Kalau perawatannya cukup dilap dengan kain bersih atau tisu. Mhm. Kalau bisa jangan pakai kimia. Kalau kimia agak nanti kalau nggak tahu komposisinya nanti bikin ini agak keputihan itu. Oh iya, iya. Agak pudar warnanya polesnya juga. Ya, Jadi misalnya perawatannya kayak rambut. Misalnya pengen bersih agak mengkilat sedikit lagi bisa pakai minyak dikasih rambut. sampo kah? Bukan, minyak rambut. Minyak rambut, Kita oke. kasih minyak rambut kita lap bersih. Nanti agak lebih kalau hitam dia warnanya lebih tajam, kalau itu lebih istilahnya ya kayak rambut perawatannya kayak itu. Mungkin kayak bisa juga kalau mungkin orang kan nggak bakalan seteliti itu pakai kondisioner lebih dia terlindungi dari dan kelembabannya terjaga. Kalau ini kalau terlalu lembab juga nggak bagus, terlalu kering juga nggak bagus. Oke. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau custom bisa cek Instagramnya Ya di Tarawangsa ya, nanti Eyewear. saya tulis di sini ya. Bisa langsung Langsung kontak ke Pak Pindot. Jadi untuk ukuran atau Ukuran, apapun itu bisa modelnya. langsung ketemu sama maestronya. Betul begitu Pak Pindot? Ya bisa langsung saya layani. Oke. Terakhir nih Pak Pindot, harapannya apa nih untuk kacamata tanduk kerbau ini ke Ya depannya? harapannya warga Indonesia terutama yang pemakai kacamata sadar produk dalam negeri lah kita. Yes. Karena dibanding dengan produk yang sama dengan bahan ini dari luar negeri itu harganya ini jauh lebih murah. Dengan belanja produk dalam negeri kan nanti UKM juga kita bisa lebih dihargai lagi lah dan lebih sejahtera. Karena kualitas sama bahan ya sama yang ada di luar negeri. Yang luar negeri aja ada yang dari bikinan sini, keluar negeri dulu kasih brand baru dijual di sini. Kan rugi kita. Iya. Jadi produk dalam negeri kita harus menghargainya. Jadi untuk yang penasaran harganya bisa cek ke Instagramnya langsung ya, Pak bisa Pindot ya. langsung, Siap. Bisa kalau harga nanti ada tertarik yang mau jadi reseller atau punya usaha untuk reseller lagi ya juga ada harga khusus, bisa penawaran khusus nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Pindot atas waktunya. Ini saya mau keliling-keliling, mau lihat-lihat bahan-bahannya di sini. Matur nuwun Pak Pindot Iya, waktunya. sama-sama. Ya. Wah, ini apik banget ya Mas ya. Banyak barang-barang yang bagus ya. Ya pas dengan mriki pas produksi kami ini sadurunge rada sepi, Mas. Gitu. Iya. Mana tadi nanya saya. Asli kalau produksi ini kok ya itu 35 pieces. Nih. Nih. Itu tanduk yang kati lah ya warna coklat. Kalau ini yang bule. Ini bule ada garis hitamnya kayak gini.
Ini kerbau jantan. Kerbau jantan biasanya dia lebih tipis tapi lebih kuat. Kan ini kerbau betina. Dan kalau jantan jarang sampai tua. Jadi bentuk tanduknya agak pendek-pendek. Kalau yang sepanjang ini pasti kerbau betina karena dia Kerbau produktif. betina lebih. Ya, lebih produktif karena dia kan beranak. Kalau yang jantan biasanya udah dikorbankan. Misalnya kerbau jantan itu paling tanduk segini ini umur sekitar 3 tahun. Kalau yang ini bisa sampai 15 tahun, 30, 20 tahun umurnya karena dia sampai ada hitungan di itu kalau tiap kali beranak itu ada titiknya ini. Oh ya Pak Ini Pindad. itu hitungan dia beranak. Kalau katanya orang peternak jendul-jendulnya ini ya ya? jendul-jendul yang agak ekstrim ini dia beranaknya. Berarti ini mungkin sekitar 5 kali beranak. Oh, ini kerbau betina. Betina. Kalau yang ini tanduk domba Garut, tapi belum domba begitu Garut. besar. Domba Garut juga motifnya eksotis, Oh, iya jadi beda sama tanduk yang lain. Ada hitam kombinasi putih, ada putih kombinasi hitam. Jadi tergantung. Ada yang bule juga tanduk ini. Yang hitam juga ada, jadi lebih variatif. Oh ini. Ini domba Garut. Dan ini ada cuma di Indonesia yang jenis ini karena Berarti ini benar-benar eksotis ya Pak Pindad ya? eksotis ini. Tapi agak untuk kapasitas produksinya agak terbatas karena hanya endemik di Jawa Barat. Berarti harganya beda ya untuk yang eksotis seperti ini Iya, ya? agak beda. Yang warna-warna cerah itu agak beda karena memang langka. Yang kerbau bulik ini langka. Mungkin 1/10 nggak ada. Ini yang domba Garut Pak Pindad Bukan ya? itu Oh, domba bukan ya? Garut yang ini. Jadinya seperti apa yang domba Ada yang Garut? ini putih, ada aksen Oh. hitamnya gini tegas. Ini keren banget. Kalau ini kerbau bule tapi ada yang aksen hitamnya. Jadi hitamnya masih blur kayak gradasinya kayak blur. Kalau ini kan tegas, hitam putih itu Iya, batasnya tegas. Kayak tadi ini kan hitam putih batasnya tegas, hitam putih. Kalau yang ini kan hitam putihnya kayak gini, beda. Iya. Ini kerbau bukan domba. Kita kasih keterangan dan kekuatannya agak beda. Kalau domba Garut itu lebih lembut. Jadi agak kelenturannya agak lebih daripada tanduk ini, tanduk kerbau. Iya. Ini workshopnya. Ini baru pindah workshop jadinya baru seperti ini ya, baru workshop persiapan. sementara ini. Ini tempatnya bagus banget. Di mana Pak Pindad ini kita? Gunung Sempu. Gunung Sempu ya. Kasian. Workshop yang baru ini Iya. sekitar baru berjalan sekitar 2 bulan ya, 1 bulan 2 Satu bulan ya. bulan, belum ada 2 bulan. Ini sementara, nanti ada baru persiapan untuk tempat yang lebih mumpuni lah, lebih representatif. Representatif. Oke ini. Ini kan sementara, jadi lantainya aja masih tanah karena ini. Tapi malah bagus loh Pak Pindad. Ya. Ruangnya terbuka karena memang kita banyak menghasilkan debu, jadi harus ruang terbuka, jadi kita yang kerja lebih sehat. Kalau di ruangan tertutup itu harus banyak peralatan yang untuk penyedot debu, penyaring debu, biar lebih safety. Ya. Pensil sih yang udah polos, Ini hasilnya dipoles. udah dipakai setahun. Itu tanduk kerbau tapi ada aksen garis putih kayak marmer. Kalau ada yang minta lagi ya nggak bisa. Cuman satu aja. Wah. Itu ada gradasi, itu tuh alami, bukan diproses, bukan rekayasa. Jadi ini pas saya pilih bagian bawahnya ada gradasi warna lebih cerah. Dan untuk gagangnya kan nanti ada kayak serat kayak rambut. Oh iya betul. Inilah kelebihannya tanduk, bukan bahan sintetis ini. Dan nggak mungkin sama kanan kiri, pasti ada beda motif sedikit. Ini juga. Ini setelah dipoles, nanti proses poles ini lebih jernih. Kelihatan sekali kalau kena cahaya terang gini, ada coklatnya. Oh, HP. Nih. Ini yang istimewa nih. Gagangnya pucuk iso ireng. Nih. Itu kadang. Ya itu. Ini keren banget iki. Apik iki.
coklat. Jadinya coklat karena tadi ini. Kelihatannya hitam tapi kalau saya dipoles coklat. Ini juga coklat. Ini yang asli blonde warnanya kayak gini. Tanpa ada garis. Ini yang asli blonde. Ini ada garis hitamnya dikit. Ini juga ada garis hitamnya dikit. Beda. Hitamnya sama yang tanduk domba garut itu beda. Bisa gini empil gitu. Baik banget. Sip Pak Pindot, thank you.